Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sampurnawati SEFM, dosen tetap program studi Sarjana Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia, STIMI Banjarmasin. Saat ini saya mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Perkenankan kali ini saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu kewirausahaan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi Sarjana Manajemen STIMI Banjarmasin dengan kode mata kuliah MBB 102. Mata kuliah ini berbobot sebesar 3 SKS dan bahasa pengantar pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Deskripsi mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar, sikap, serta keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam membangun dan mengelola bisnis secara berkelanjutan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali pemahaman mendalam tentang mindset wirausaha, identifikasi peluang bisnis, hingga eksekusi ide bisnis dalam bentuk perancangan model bisnis atau bisnis model kampas dan rencana usaha atau bisnis plan. Selain aspek teknis perancangan bisnis, mata kuliah ini juga menekankan pentingnya studi kelayakan, pengelolaan operasional UMKM, strategi pemasaran digital atau digital marketing, aspek legalitas serta etika bisnis. Pembelajaran dilakukan secara interaktif berbasis diskusi, tugas proyek, pembuatan proposal, hingga presentasi bisnis yang diakhiri dengan refleksi diri untuk menumbuhkan jiwa wirausaha yang kreatif, inovatif, etis, dan siap menghadapi tantangan pasar. Pembelajaran dilakukan secara individu maupun kelompok dengan pendekatan profesional, etis, dan komunikatif. Perkuliahan kewirausahaan ini dilaksanakan menggunakan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran sinkronus, yaitu perkuliahan tatap muka di kelas, ceramah interaktif, diskusi kelompok, project based learning, dan perkuliahan asinkronus akan dilaksanakan melalui Google Classroom, di mana materi ajar, video pembelajaran, dan penugasan akan diunggah sesuai jadwal. Mata kuliah kewirausahaan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendasar tentang kewirausahaan agar mahasiswa dapat menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mampu mengembangkan strategi manajerial secara kreatif dan inovatif pada tingkat organisasi, dan pada akhirnya mahasiswa mampu berwirausaha dan menciptakan peluang usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi Sarjana Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1 pengetahuan, menguasai konsep teoritis manajemen secara umum dan mendalam pada bidang kewirausahaan, mampu menyelesaikan masalah manajerial secara prosedural dan berbagai organisasi. CPL 7 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 11 mampu mengembangkan strategi manajerial secara kreatif dan inovatif pada tingkat organisasi. CPL 12 mampu berwirausaha
dan menciptakan peluang usaha yang berdaya saing. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar, nilai-nilai, serta prinsip utama kewirausahaan sebagai landasan berpikir dan bertindak. CPNK 2, mahasiswa mampu menunjukkan pola pikir atau mindset wirausaha yang inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan berorientasi pada solusi. CPNK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memanfaatkan peluang usaha di lingkungan sekitar berdasarkan kebutuhan pasar. CPNK 4, mahasiswa mampu menilai dan menganalisis kelayakan usaha dari aspek pasar, teknis, keuangan, hukum, serta etika bisnis. CPNK 5, mahasiswa mampu merancang kerangka dan perencanaan bisnis atau bisnis model kampas dan bisnis plan secara terstruktur dan terukur. CPNK 6, memahami strategi pembiayaan, pengelolaan operasional UMKM, dan penerapan digital marketing dalam mengelola bisnis. CPNK 7, menyusun proposal bisnis secara profesional serta mempresentasikannya dengan komunikatif dan meyakinkan. CPNK 8, melakukan evaluasi dan refleksi diri terhadap proses pembelajaran wirausaha secara bertahap dan berkelanjutan. Materi perkuliahan yang dipelajari pada mata kuliah kewirausahaan ini yaitu 1. Konsep dasar kewirausahaan, 2. Karakteristik wirausaha, 3. Mindset wirausaha, 4. Kreativitas dan inovasi, 5. Peluang usaha, 6. Studi kelayakan usaha, 7. Legalitas dan etika bisnis, 8. Pemasaran digital atau digital marketing, 9. Bisnis model kampas, 10. Perencanaan bisnis atau bisnis plan, 11. Proposal usaha dan presentasi, 12. Sumber pembiayaan atau modal wirausaha, 13. Manajemen operasional UMKM, dan ke-14. Refleksi wirausaha. Referensi yang digunakan beragam, yaitu diantaranya Kewirausahaan tentang Perencanaan Bisnis di Era Digital oleh Setiadi A, Kewirausahaan Hijau, Inovasi Bisnis Menuju UMKM Berkelanjutan oleh Kusumaryoko P, Kewirausahaan Strategis, Teori dan Praktek oleh Hawari AP, Manajemen Pemasaran oleh Philip Kotler dan Levin Keller, serta artikel-artikel hasil penelitian yang relevan dengan materi perkuliahan. Mata kuliah ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan sebelumnya ujian tengah semester, lalu pelaksanaan UTS, dan 7 pertemuan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, lalu pelaksanaan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada materi yang akan diajarkan sesuai dengan materi perkuliahan yang akan dibahas, seperti ceramah, interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, tugas individu maupun kelompok. Kriteria penilaian dalam mata kuliah kewirausahaan mencakup 5 komponen, yaitu keaktifan di kelas, baik secara verbal dan diskusi itu 10%, presentasi proyek 20%, tugas baik individu ataupun kelompok 20%, UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 25%, UAS ujian akhir semester dengan bobot 25%. Penilaian dilakukan secara objektif dengan indikator ketepatan penguasaan materi, partisipasi aktif, dan kemampuan analisis dalam studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian dengan jelas dan terukur, dan hasil evaluasi disampaikan kepada mahasiswa. Demikian
informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa program studi Sarjana Manajemen STIMI Banjarmasin. Berikutnya proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa, apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita diberikan nikmat ya, nikmat sehat dan diberikan nikmat kelapangan waktu untuk menuntut ilmu. Nah, ini alhamdulillah sekali bahwa sampai hari ini kita bisa menikmati kehidupan kita gitu. Nah, jadi adik-adik mahasiswa, pada hari ini kita masuk di minggu keberapa nih? Minggu kedua. Ya, minggu kedua dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, sebelum kita memulai materi kewirausahaan yang hari ini untuk hari kedua ini kita akan membahas tentang karakteristik wirausaha. Nah, sebelumnya supaya kita mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik mahasiswa, minggu tadi kita kan belajar tuh di perkuliahan pertama itu kemarin kita membahas tentang konsep dasar wirausaha. Nah, di dalam konsep dasar wirausaha itu ada beberapa, apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan, kemudian apa tujuannya, apa manfaatnya gitu kan, masih ingat kan? Nah, ya baik kalau kayak gitu Ibu ingin mereview kalian untuk apa pembelajaran minggu tadi. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih kewirausahaan itu apa gitu. Silakan siapa yang mau, yang bisa angkat tangan ya. Oke, Fani silakan. Jadi yang saya tangkap minggu kemarin itu apa sih kewirausahaan itu? Jadi yang saya tangkap itu kewirausahaan itu adalah menciptakan sesuatu yang bernilai dengan mencurahkan waktu dan usaha yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik dan sosial, serta menerima hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Kewirausahaan tidak hanya sebatas membuka usaha baru, melainkan juga mencakup proses mengidentifikasi peluang, mengelola sumber daya secara kreatif dan inovatif, mengambil keputusan strategis, serta menghadapi ketidakpastian dan tantangan dengan sikap pantang menyerah. Iya, nah itu betul sekali ya. Jadi alhamdulillah Ripani udah menyerap gitu ya sehingga bisa menjelaskan tentang kewirausahaan yang kita pelajari minggu tadi. Nah, sekarang orang berwirausaha itu tidak bisa kan ya ujuk-ujuk begitu aja gitu kan, pasti ada tujuannya gitu kan. Pasti ada tujuannya dan ada manfaatnya gitu. Nah, Ibu coba, tapi jangan gugup ya. Nah, ini Ibu coba yang di sampingnya dah biar ini Taufik ya. Bisa nggak menjelaskan tentang apa sih tujuan seseorang itu berwirausaha? Seingat ulun itu tuh yang pertama mencari keuntungan, itu pasti. Terus yang kedua karena adanya kebutuhan sosial, semisal kayak gasan menciptakan lapangan pekerjaan. Oh ya. Atau ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Melatih jiwa kepemimpinan. Ada lagi mungkin? Ya, silakan. Bertambahnya suatu tanggung jawab dari seorang untuk membangun suatu wirausaha. Iya.
Nah, itu luar biasa, kita kasih applause dulu. Nah, berarti di pembelajaran minggu pertama kalian betul-betul menyimak dan ini ya. Nah, sekarang nih kita masuk tadi apa yang disampaikan oleh Ripani, kemudian oleh Taufik tadi, ada beberapa di situ yang menjadi bagaimana sih membuat seorang itu tadi berwirausaha, kemudian harusnya ada karakteristik yang harus dimiliki dari orang tersebut, gitu ya. Nah, kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu tentang karakteristik wirausaha. Karakteristik wirausaha itu pertama percaya diri, ya, percaya diri karena seorang pelaku usaha atau seorang wirausahawan itu dia harus memiliki dulu kepercayaan dirinya. Nah, di dalam percaya diri ini di dalamnya adalah kepercayaan, kemudian artinya keteguhan hatinya gitu ya untuk mulai melakukan satu usaha, kemudian ketidaktergantungan, kepribadian mantap dan optimisme. Itu yang utama. Jadi percaya diri ini sangat diperlukan sekali. Dan bagaimana misalnya kita membangkitkan supaya percaya diri, banyak sekali cara-caranya. Nanti kita akan kupas ya. Seorang wirausaha yang karakternya dia harus mempunyai selalu pandangan ke depan, jangan ke belakang kayak gitu ya. Tidak akan maju-maju kayak gitu kan. Ke depan aja kita harus banyak yang harus kita kuasai kayak gitu. Kemudian dia juga perspektif ya. Nah, kemudian ada ini juga senjata pamungkas juga kreativitas. Nah, jadi karakteristik seorang wirausahawan itu salah satunya adalah kreativitas. Seorang pelaku usaha itu harus kreatif, selalu berinovasi. Kalau enggak nanti ini kita akan ketinggalan pada saat kita menciptakan sesuatu rasa misalnya. Misalnya contoh ada tahu klepon ya? Yang di Matapura. Nah, itu biasanya kan keleponnya basah. Kita makan, dia langsung dimakan, kemudian kalau lama-lama dia tidak tahan, kayak gitu. Nah, ada satu pelaku usaha di Matapura itu, dia berinovasi, dia berkreatif. Bagaimana dia membuat klepon dia itu tahan lebih dari 1 bulan. Nah, akhirnya dia bikin namanya klepon buntut panggang. Klepon ya bukan buntut ya belum. Jadi dia bikin dari klepon buntut biasa, akhirnya dia bikin klepon buntut panggang. Itu namanya kita kreatif orangnya. Kemudian dia berinovasi dan menjadi satu ini gitu kan, dan yang hal-hal seperti itu bila kita berwirausaha. Jadi jangan hanya punya kita saja, kita harus melihat punya orang juga kan. Terus kita bisa memperbaharui dan sebagainya. Nah, ini ada 7 ya yang sudah Ibu jelaskan. Sudah ada 7 ini. Apabila kita bisa mempunyai karakteristik seperti ini, kita sebagai seorang wirausahawan, insya Allah itu akan usahanya akan baik, organisasinya juga akan terarah dan terukur, kemudian juga bisa maju, dan istilahnya kalau di ini ya, adik-adik mahasiswa ada di UMKM itu ada namanya naik kelas. Kita itu UMKM itu, siapa yang tahu UMKM? Usaha mikro, kecil dan menengah, ya betul. Nah, UMKM itu, nah dia selalu mereka ini memiliki yang seperti ini dan selalu berkembang, selalu terus mencari. Makanya tadi ada haus akan prestasi. Tidak cukup dengan satu produk itu, atau tidak cukup produknya itu saja gitu kan. Dia akan merubah dengan varian-varian yang lain kayak gitu. Baik, dari penjelasan Ibu ada yang ingin ditanyakan, atau boleh misalnya tidak hanya pertanyaan tapi boleh menambahkan, boleh misalnya menanggapi apa kayak gitu. Silakan, siapa? Oh ya, silakan Atun ya. Oke. Silakan Tun. Izin bertanya Ibu tentang orientasi pekerjaan dan hasil di Tekun dan Tambah. Nah,
Kami ini sebagai Gen Z ya Ibu, mungkin relate juga sama Gen Z yang lain. Kami itu kalau misalkan mau bikin usaha, semangatnya itu cuma di awal. 1 bulan 2 bulannya semangatnya itu turun Ibu. Nah, bagaimana cara manage semangat itu supaya tidak turun naik begitu Ibu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kita kasih applause. Iya. Atau udah punya usaha? Iya, sudah punya Ibu. Sudah punya apa ya? Beras khas Batala. Oh, beras. Wah, luar biasa. Beras itu dikemas gitu ya, dikemas, dan itu beras itu merupakan satu kebutuhan pokok ya, makanan pokok kita. Dan insya Allah kalau itu ditata atau dikelola dengan baik, kita berwirausaha di situ, dia akan terus ya. Ini hanya saja tadi ya, kadang-kadang kitanya yang kadang turun naik ya. Nah, untuk mempertahankan semangat kita, mempertahankan bahwa kita agar kita selalu tekun, dan kadang-kadang harus tabah juga tuh bila ada ini ya. Kadang-kadang kan yang membuat kita maju mundur itu, oh ini tidak laku misalnya gitu kan, akhirnya mundur semangatnya apa. Nah, jadi itu ada beberapa yang bisa kita kita lakukan, misalnya dengan lebih sering kita bersosialisasi. Harus dan dengan kita bersosialisasi dan dengan orang, maka orang itu pasti akan, ini ada produk ini, misalnya beras gitu ya, ada beras, kemudian kita biasanya harus lebih berinteraksi dengan orang itu supaya ada terus semangat kita untuk ini. Orang melihat, Bu, ini gimana beras saya ini gitu kan, apakah ada misalnya ada yang tidak pas atau apa, atau ada masukan apa, biasanya orang akan memberikan gitu kan. Wah, ini udah bagus nih dikemas, ini bisa ini, tapi ini kurang ini. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa itu akan membangkitkan terus semangat kita. Yang kedua, kita bisa melihat-lihat produk orang. Jadi misalnya nih lagi tidak kuliah, jalan misalnya ke supermarket, lihat beras kemasan yang dari luar, dari pabrikan misalnya dari luar. Kita kan masih UMKM ya, di bawah ya, kita masih di home industry, mengemas sendiri ya gitu ya. Nah, itu kita melihat punya orang, oh ini sudah masuk supermarket, kita lihat ini, maka itu nanti akan membangkitkan semangat kita lagi ya gitu. Yang kemudian yang lainnya juga bisa ikut berkomunitas UMKM. Jadi kita ini sudah sebagai pelaku usaha, kita ikut dalam satu komunitas. Di Banjarmasin ini banyak komunitas, ada Hipmikimdo gitu kan. Hipmikimdo itu himpunan pengusaha mikro kecil dan menengah, ada GKN, ada ada Gerindo, dan banyak lagi yang lainnya gitu ya. Nah, itu dengan kita berkomunitas, masuk di dalam komunitas itu, biasanya ada pertemuan, kadang-kadang setiap bulan sekali, atau kadang-kadang di antaranya juga ada. Nah, di situ kita kumpul dengan pelaku-pelaku usaha yang udah maju, yang sudah ini, ada juga yang baru-baru mau ya. Nah, itu biasanya diskusi-diskusi di situ, di grup juga diskusi, maka kita pasti akan terpacu supaya kita tetap semangat dengan produk kita. Bahwa kita mengetahui ternyata produk kita itu bagus dan kita harus mengangkatnya lagi. Dan kita udah punya dengan diskusi-diskusi dengan beberapa orang di kelompok itu ya, di komunitas itu. Itu ya, gimana? Sangat bisa dipahami Bu. Iya. Terima kasih. Iya, oke, sama-sama. Mudah-mudahan ininya ya bisa tambah maju, berasnya bisa keluar Kalimantan Selatan, kayak gitu ya. Ya. Baik, silakan yang ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan, Naimah. Izin Ibu bertanya tentang karakteristik yang di bagian kepemimpinan. Nah, misalnya kan nanti suatu saat nanti Ulun mau membangun usaha, itu kan langsung menjadi seorang pemimpin. Bagaimana cara Ulun untuk menjadi seorang pemimpin yang bagus dalam berwirausaha untuk karyawan-karyawan Ulun nantinya? Mungkin itu Ibu. Ya, jadi memang seperti Ibu sampaikan di kita materi tadi, bahwa seorang wirausaha pada saat dia sudah mulai masuk ke dalam dunia wirausaha, berarti kita ini sudah menjadi seorang pemimpin untuk usaha kita gitu kan. Kita tidak mungkin hanya mengerjakan, pasti paling tidak ada keluarga kita yang bantu gitu untuk mengerjakan usaha kita itu juga. Selain kita sebagai ownernya, sebagai pemilik gitu ya. Nah, jadi memang untuk seorang pelaku usaha yang dia mempunyai orang, artinya kita sudah jadi pimpinan, walaupun seorang pemimpin itu apabila dia mempunyai orang-orang di bawahnya gitu, walaupun tidak banyak misalnya gitu ya. Dan di usaha mikro memang kadang-kadang hanya 3
hanya 2 misalnya gitu. Tapi itu sudah kita adalah seorang pemimpin. Jadi berwirausaha itu bagaimana kita menjadi nanti seorang pemimpin di dalam organisasi kewirausahaan kita itu, maka pertama kita harus ini juga dengan karyawan kita misalnya terbuka gitu kan, lebih sering diajak karyawan kita, kemudian diajak berbicara, misalnya nih kira-kira bagaimana ya pemasaran kita seperti apa gitu, atau produksi kita ini ada yang ini ya, jadi dia merasa merasa diikutkan, dihargai gitu. Itu bila kita mempunyai karyawan itu. Nah kemudian juga yang berikutnya adalah itu tadi terbuka dan kita saling ini dengan karyawan kita. Kemudian juga mereka juga diberikan kepastian misalnya dari awal kita sebagai pemimpin mengatur pola kerja mereka gitu kan. Nah, apalagi kalian di sini kuliahnya di manajemen ya. Ada kita manajemen sumber daya manusia, kemudian nah di situ kita mengatur memanage orang-orang itu bisa gitu ya. Nah, jadi kita gunakan ilmu kita tadi ke organisasi yang ada kewirausahaan kita. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu sebelum Ibu tutup, maka Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik semua, dan tugas ini individu. Nanti kita akan ada semester periode 3 bulan ke depan, itu nanti ada kelompok. Kalau hari ini Ibu akan memberikan tugas tentang secara mandiri ini dilakukan secara mandiri. Nanti kalian cari selama 1 minggu ini, kalian mencari pelaku usaha atau pengusaha mikro, kecil, itu, dan kemudian kita tanya dia, apa ini dia alasan dia berwirausaha, kemudian apabila kalian sudah mendapatkan yang sudah maju, bagaimana kiat-kiatnya sampai maju begini, kayak gitu kan, ditanyakan kayak gitu ya. Nah kemudian juga ada manfaatnya nggak pian berwirausaha? Tidak, kenapa tidak seperti orang banyak yang bekerja di sebuah kantor misalnya kayak gitu. Itu yang kalian ini kan ya, yang kalian ini buat aja nanti, dicatat nanti bisa dibawa pada saat minggu depan. Nah minggu depan nanti kita akan masuk ke materi mindset ya, pola pikir. Jadi pola pikir wirausaha. Nah nanti kita akan lihat pola pikir wirausaha yang sudah maju itu seperti apa, yang sudah melakukan usaha dari hasil yang tugas kalian, nanti kita akan bahas di sana. Baik, kita sudah sampai di penghujung, dan Ibu ucapkan terima kasih karena sudah aktif berkomunikasi kita sehingga apa yang Ibu sampaikan tentang karakteristik wirausaha ini bisa masuk menyerap dalam hati kalian, dalam benak kalian, dan mudah-mudahan di antara kalian yang di sini nih ada yang masuk dalam sini, nah kemudian menjadi seorang wirausahawan yang baik. Ya, amin. Baik, Ibu tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah kewirausahaan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran saya, khususnya di mata kuliah kewirausahaan pada program studi Sarjana Manajemen di STIMI Banjarmasin. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia penyelenggara sertifikasi dosen tahun 2026 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada STIMI Banjarmasin, pimpinan, rekan sejawat dosen, dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.